Satu lagi fasilitas yang bisa dimanfaatkan ketika kita mengaktifkan modus 3 dimensi. Selain kamera, ada yang namanya light atau pencahayaan. Kedua fitur ini bisa teraplikasikan atau bisa digunakan ketika layar yang bersangkutan sudah aktif pada modus 3 dimensi. Nah, ketika kita pilih like, maka akan muncul like setting. Di sini ada nama. Nah, kemudian inilah tipe dari pencahayaannya. Ada paralel, spot, dan yang lain. Kemudian intensitas cahaya yang akan digunakan. Ya, gunakan saja 100%. Berarti kita menggunakan intensitas maksimal. Kemudian sudutnya dan feedernya. Kemudian warna dari cahaya. Ya, ada putih, atau kita juga bisa memilih warna yang lain. Kemudian jika ingin menggunakan shadow, ya, aktifkan cast shadow. Baik, tekan OK. Nah, lihat ini. Ketika layar yang bersangkutan atau layar yang ada pada composition belum aktif, ya, modus 3 dimensinya, maka tidak terjadi apa-apa pada layar. Coba sekarang saya aktifkan modus 3 dimensi. Ya, ini dia hasilnya. Dan kita lihat di sini ada sumbu X, Y, dan Z. Untuk pengolahan pertama pada pencahayaan ini, kita bisa manfaatkan tool, ya. Ada selection tool dan nanti juga kita bisa menggunakan rotation tool. Kalau kita menggunakan selection tool, kita bisa merubah, ya, posisi dari pencahayaan ini berdasarkan sumbu yang ada. Sumbu Y, X, dan Z. Ya, seperti ini ya. Kemudian bagaimana dengan rotation tool? Ya, kita lihat di sini. Kita bisa memutar atau merotasikan berdasarkan sumbu yang ada. Baik, itu pengolahan yang pertama. Kemudian pengolahan selanjutnya, ya, kita bisa buka di sini. Ada like option. Nah, ini komponen yang ada di sini, ya, sama dengan like setting tadi. Jadi kita bisa menentukan fasilitas like ini pada saat awal pembuatan ataukah sudah teraplikasikan pada objek atau pada layer. Perhatikan pada cone angle, ya. Kemudian feedernya. Semakin kecil nilai feeder, ya, maka pencahayaannya coba dilihat akan semakin tajam, ya, garis-garis pinggirnya. Kemudian jika semakin tinggi, ya, maka akan tidak begitu tajam, ya. Kalau Anda sudah mengenal software grafis, tentunya tidak asing dengan istilah feeder ini. Nah, kemudian di sini ada stopwatch, ya, pada masing-masing pilihan di sini. Tentunya kalau ada ini pasti kita bisa melakukan animasi. Ada yang menarik di sini. Pada umumnya layer yang berada di urutan pertama, dia akan menutupi layer di bawahnya. Nah, perhatikan di sini pada layar like 1, dia berada di urutan ketiga. Nah, seharusnya, ya, layar like ini tidak kelihatan. Namun, ketika kita mengaktifkan modus 3 dimensi pada layar, ya, meskipun layar cahaya berada di urutan ketiga, dia akan mempengaruhi layar yang aktif 3 dimensinya. Meskipun urutannya berada di atasnya. Coba perhatikan. Kita akan membuat animasi, ya. Pada cone angle, ya, saya berikan nilai 0, kemudian cara perlahan, ya, seperti ini.
Dan pada latihan ini yang saya aktifkan untuk 3 dimensi, ya, layar nomor 1 dan layar nomor 5. Saya membuat animasi cahaya, meskipun posisi dari layar cahaya berada di layar ketiga, ya. Kemudian, ya, saya akan mengatur cahayanya lagi, ya, untuk layar nomor 5. Saya tambahkan keyframe lagi, ya, 0 agar tidak kelihatan. Ini tidak akan berpengaruh pada layar yang lain, ya, selama layar itu tidak dalam modus 3 dimensi. Dan coba dijalankan. Ya, gampang kan?